Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Jika perintah penguasa, pemimpin itu adalah bukan merupakan kemaksiatan, maka kita mengikutinya. Rasulullah sudah mengetahui bahwa pada masa yang akan datang akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat, yang perselisihan itu tidak sedikit, tetapi perselisihan itu sangat banyak. Sampai sekarang kalau ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab atau dalam ucapan, maka orang paham yang dimaksud adalah mereka adalah para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis yang ke-28 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun sebelum kita mulai pembahasan, terlebih dahulu tidak lupa kita untuk mengingatkan kita semuanya, baik yang hadir dalam majelis ini maupun yang pemirsa yang berada di rumah, untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Kita mengikuti pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Najihin Al-Irbad ibn Sariyata radhiyallahu anhu. An Abi Najihin kacerita saking Abi Najih. Rupane Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah. Wa'adhana paring nasihat, paring mau'idhah atau paring nasihat ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idhatan ing nasihat balighatan kang syarat makna, wajilat bergetar minha saking mau'idhah apa al-qulubu pira-pira ati, wa zarafat lan gleweran minha sangking mau'idhah apa al-uyunu pira-pira meripat. Faqulna mongko ngucap sapa kita, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ka'annaha kaya-kaya sak temene mau'idhah iku mau'idhatu muwaddi'in, nasihate wong kang pamitan. Fa'ausina mongko muga masiati sapa panjenengan ing kita. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, usikum aweh wasiat sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallahi kelawan takwa maring Allah, wa sam'i lan ngrungokaken, wa ta'ati lan ta'at, wa in ta'ammara lan senajan mimpin alaikum ing atase sira kabeh sapa abdun kawula habasyun kang bangsa Habasyah. Fa innahu mongko satemene kelakuan man utawi sapane wong iku yaish urip sapa man mingkum saking sira kabeh, fasayara mongko bakal weruh, mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing pira-pira pasulayan, ing pira-pira perselisihan utawa pasulayan, kasiron kang akeh. Fa'alaikum mongko tetepo sapa sira kabeh bisunnati kelawan
ajaranku, bisunnati kelawan sunnahku, maksudnya kelawan ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunnahe utawa lan ajarane pira-pira khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu gigita sapa sira kabeh alaiha ing atase sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Alaiha ar-rasyidin artinya ar-rasyidin kang lurus kabeh, al-mahdiyyin kang oleh pituduh kabeh. Addu gigita sapa sira kabeh alaiha ing atase sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin bin nawajidhi kelawan untubam gigi geraham. Wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh wa muhdatsatil umuri ing pira-pira perkara kang anyar. Fa inna kulla bid'atin mongko sak temene akeh-akeh bid'ah. Nah, di sini maknanya akeh-akeh bid'ah. Bukan maknanya setiap bid'ah, tapi fa inna kulla bid'atin sak temene akeh-akeh bid'ah iku dhalalatun sesat utawa sasar. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa al Imam At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih utawi hadis iku hadis hasanun kang hasan sahihun utawa hadis sahih. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang ke-28 diriwayatkan dari sahabat Abi Najih Al-Irbad ibnu Sariyah. Kunyahnya namanya Abu Najih, namanya adalah Al-Irbad ibnu Sariyah. Beliau mengemukakan, menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang syarat dengan makna, dengan nasihat yang luar biasa, sehingga membuat hati kami itu bergetar dan mata kami itu menangis. Karena nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Kemudian Al-Irbad mengatakan, kami mengatakan, wahai Rasulullah, nasihat kamu itu, nasihat engkau itu seakan-akan nasihat orang yang berpamitan. Fa'ausini, karena itu berilah kami wasiat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memerintah adalah seorang budak Habasyi. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian itu akan melihat perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Maka di saat seperti itu kalian harus tetap berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Gigitlah sunnahku itu, artinya peganglah erat-erat sunnahku dan sunnatil khulafa'ir rasyidin dengan gigi geraham. Artinya gigitlah dengan kuat dan jauhilah perkara-perkara yang baru atau bid'ah, karena sesungguhnya kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan hadis ini nilainya atau statusnya adalah hadis hasan menurut satu jalur dan hadis sahih menurut jalur yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Pemirsa Madu TV kaum muslimin rahimakumullah,
Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini wasiat yang utama adalah wasiat takwa. Sehingga wasiatut takwa ini menjadi salah satu rukun dari khutbah Jumat maupun khutbah yang lain seperti khutbah Idul Fitri, Idul Adha juga sama rukunnya. Kalau ada khatib kok tidak berwasiat takwa, maka khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah karena ada rukun yang ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Islam, karena seperti yang sudah kita sampaikan pada beberapa waktu yang lain, takwa adalah kunci masuk surga tanpa azab. Kunci masuk surga itu adalah iman. Lah kunci masuk surga tanpa azab itu adalah takwa. Kalau seseorang mati dalam keadaan beriman tetapi tidak bertakwa, dosanya banyak misalnya, maka dia akan masuk surga. Tetapi jika Allah nggak mengampuninya, dia masih akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, disiksa di sana, baru kemudian akan keluar dan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau orang mati dalam keadaan bertakwa, maka dia langsung masuk surga tanpa azab. Sehingga ini selalu diwasiatkan kepada siapa saja. Setiap Jumat diwasiatkan kepada umat Islam oleh khatib agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna takwa itu adalah adaul wajibat wajtinabul muharramat. Melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu namanya takwa. Jika seseorang telah menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, maka dia disebut orang yang taqi, orang yang bertakwa, atau disebut juga orang yang soleh, orang yang solih, atau disebut juga sebagai orang yang mukmin kamil. Jika dia telah bertakwa, menjalankan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Baik itu perintah yang sifatnya zahir seperti sholat, puasa dan sebagainya, maupun perintah yang sifatnya batin seperti ikhlas di dalam beramal, seperti sabar, seperti tawakkal 'ala Allah, seperti syukur dan seterusnya. Juga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, baik yang bersifat zahir seperti misalnya mencuri, seperti berzina, seperti mabuk, seperti berjudi dan sebagainya, maupun yang bersifat larangan yang bersifat batin, qalbi, seperti misalnya riya harus dijauhi, hasad harus dijauhi, ujub harus dijauhi, takabbur harus dijauhi dan sebagainya. Maka orang yang seperti itu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga takwa ini adalah ucapan yang ringan untuk diucapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan karena sangat berat sekali menjadi seorang yang bertakwa. Namun jika seseorang menjadi orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat tadi itu dia akan masuk surga tanpa azab. Sudah masuk surga tanpa azab, di dalam surga sudah disiapkan nikmat khusus untuk mereka. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang yang soleh, orang yang bertakwa. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata,
nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga, dan nikmat yang belum pernah terbersit dalam hati manusia. Belum pernah terbersit dalam hati manusia. Disiapkan. Ini nikmat khusus untuk orang yang bertakwa. Itu di akhirat. Di dunia, orang yang bertakwa itu keuntungannya adalah seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang dia hadapi. Orang hidup di dunia ini mesti ada masalah. Tetapi siapapun itu, tetapi bagi orang yang bertakwa, setiap permasalahan selalu ada solusinya, selalu ada jalan keluarnya. Dengan cepat Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia duga-duga. Ini keuntungan bagi orang yang bertakwa, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Nah, karena itu wasiat takwa itu menjadi hal yang paling penting untuk kita lakukan kepada semua orang, karena inilah kunci keberuntungan dunia dan akhirat. Dan takwa ini adalah bekal untuk kematian, bekal untuk akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian di dunia ini, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itulah bekal bagi kehidupan di alam kubur dan di akhirat. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini yang pertama, wasiat Rasulullah yang pertama agar bertakwa. Wasiat Rasulullah yang kedua adalah wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Yaitu agar kita itu taat terhadap ulul amri. Kita harus taat kepada pemerintah. Tidak boleh, atau dengan kata lain haram bagi seseorang untuk memberontak atau membangkang terhadap pemerintah yang sah. Jika ada pemerintahan yang sah, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberontak atau tidak taat terhadap pemerintah. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, meskipun seandainya yang memimpin kalian itu adalah abdun habasyiyun, seorang budak yang Habasyi. Habasyi itu dinisbatkan kepada Habasyah di daerah Ethiopia, Afrika. Artinya budak yang hitam. Yang jadi pemimpin seorang budak yang berkulit hitam. Artinya dari sisi mereka itu seorang budak, seorang hamba sahaya yang bukan orang yang merdeka. Dari sisi zahir seperti orang yang rendah dibandingkan dengan orang yang mereka pimpin. Tetapi meskipun begitu, wajib bagi seorang muslim untuk tetap setia kepada pemerintah, tidak boleh memberontak, dan tetap taat, mendengar dan taat terhadap apa yang mereka perintahkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, ini hanyalah perumpamaan. Karena di dalam Islam, dalam konsep politik Islam itu tidak diperbolehkan seorang budak itu menjadi seorang pemimpin, seorang menjadi imam, itu tidak sah. Sehingga di sini Rasulullah hanya memberikan perumpamaan saja, seandainya
Nah, seandainya yang mimpin itu seorang budak, orang yang merdeka pun harus taat. Tetapi nggak sah jika budak itu menjadi pemimpin. Nah, dalam konsep siasah di dalam Islam. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Sebagian ulama menafsirkan ulil amri itu sebagai pemimpin. Bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada penguasa, para penguasa. Tentu ketaatan ini ketaatan yang terbatas. Terbatas dengan apa? Yaitu ketaatan kepada perintah yang bukan maksiat. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Jika perintah penguasa, pemimpin itu adalah bukan merupakan kemaksiatan, maka kita mengikutinya. Tetapi jika seandainya pemimpin itu memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang maksiat, apalagi kekufuran misalnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati terhadap munculnya kelompok-kelompok sekarang, kelompok yang ekstrim, kelompok yang radikal, yang selalu memprovokasi umat Islam. Selalu mereka mengompor-ngompori umat Islam untuk kemudian mencaci maki pemerintah, untuk menentang pemerintah, untuk menjelek-jelekkan pemerintah, bahkan untuk membangkang terhadap pemerintahan yang sah. Ini kita harus berhati-hati dan jangan mengikuti kelompok-kelompok yang seperti ini, kelompok yang ekstrim, yang ajaran-ajarannya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Rasulullah memerintahkan kita agar as-sam'i wa ta'ah, meskipun yang memerintah kita itu adalah seorang budak Habasyi. Artinya siapapun pemimpin kita, maka kita wajib untuk mentaatinya, tidak memberontak kepadanya selama kita taat itu selama perintah yang aturan yang ditetapkan itu tidak menyalahi syariat Islam. Kalaupun seandainya menyalahi syariat Islam, itu pun kita harus tetap kita harus tetap memberikan nasihat kepada pemimpin itu dengan nasihat yang baik, tidak dengan menyebarkan aibnya, tidak dengan mencaci makinya di depan umum atau di media sosial. Melihat pemimpin melakukan kebijakan yang bertentangan dengan agama, maka bagaimana tugas kita untuk memberikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dengan cara-cara yang baik, bukan kemudian dengan menjatuhkan kedudukannya atau dengan kemudian secara terang-terangan melalui media sosial atau lainnya mencaci maki dan menyebarkan aib-aibnya. Itu adalah bukan akhlak seorang muslim. Karena selama seorang pemimpin itu dia tidak kufur, dia meskipun zalim, maka ada kewajiban bagi kita untuk tetap bersabar. Seandainya kita memiliki pemimpin, ini seandainya
seandainya kita memiliki pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, maka itu pun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita agar bersabar. Agar bersabar. Bukan kemudian dengan memprovokasi masyarakat untuk memberontak terhadap sang pemimpin. Itu ajaran yang diajarkan oleh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tentu ada dalilnya dan sangat banyak dalilnya bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atas hal itu. Di antaranya hadis yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Dalam hadis ini Rasulullah kemudian bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Ini namanya apa? Ini mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mengetahui sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang. Tentu dengan apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukannya. Rasulullah sudah mengetahui bahwa pada masa yang akan datang akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat, yang perselisihan itu tidak sedikit, tetapi perselisihan itu sangat banyak. Karena itu maka Rasulullah berwasiat, ketika dalam kondisi seperti itu, maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Nah, ketika kalian melihat perselisihan yang begitu banyak di tengah-tengah umat Islam, maka agar kalian itu selamat, maka kalian harus berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengkhabarkan kepada kita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya tentang tanda-tanda kiamat kecil. Itu banyak sekali, akan datang suatu masa dan seterusnya. Rasulullah bersabda seperti itu. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah juga mengkhabarkan tentang kejadian yang akan terjadi di alam kubur dan di akhirat. Itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan ramalan. Karena sebagian orang menggunakan istilah ini. Yang ini istilah ini tidak tepat. Karena ramalan itu bisa benar dan bisa salah. Sebagian orang dia mungkin kurang menyadari tentang pentingnya penggunaan kalimat yang tepat. Sebagian mengatakan, oh ini sudah diramalkan oleh Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah itu seorang peramal, sehingga meramalkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Maka ungkapan yang tepat itu bahwa ini sudah dikhabarkan oleh Rasulullah. Bukan diramalkan, bukan mengatakan Rasulullah meramalkan, bukan, tetapi Rasulullah telah mengkhabarkan. Nah, kabar ini dari mana? Dari Allah. Rasulullah yang menyampaikan. Yang menyampaikan kabar adalah Rasulullah. Kabar berasal dari Allah yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu, yang mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi secara rinci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Rasulullah sudah memberitahukan bahwa nanti akan terjadi perpecahan di tengah umat Islam. Dan ternyata apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ini betul terjadi.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak orang-orang yang awalnya itu sudah Muslim itu keluar dari Islam. Mereka murtad, dan jumlahnya tidak sedikit, ribuan orang itu murtad karena mereka mungkin menganggap bahwa Rasulullah tidak akan wafat. Ketika melihat Rasulullah wafat, mereka kemudian keluar dari Islam. Tetapi alhamdulillah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka dan bisa menumpas mereka sehingga sebagian mereka kembali lagi kepada agama Islam. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku menjadi nabi. Mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Rasulullah bersabda, wa khutima biyan nabiyyun, dan telah diakhiri dengan aku semua para nabi. Artinya tidak ada lagi nabi setelah aku. Tetapi ketika Rasulullah wafat, muncul orang-orang yang murtad, sebagian mengaku menjadi nabi. Tapi alhamdulillah Sayyiduna Abu Bakar bisa menyelesaikannya. Sehingga kembali menjadi tenang, umat Islam menjadi bersatu. Setelah itu Khalifah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan umat Islam keadaannya tetap dalam kebaikan. Kemudian setelah itu digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau memerintah sangat lama, 12 tahun. 6 tahun pertama kondisinya sangat baik, tetapi kondisi itu berubah setelah pada akhir-akhir masa jabatan beliau, karena munculnya orang-orang munafik yang beraksi menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita palsu disebarkan, dihembuskan di masyarakat. Padahal ketika itu belum ada HP, belum ada WA, belum ada Facebook. Tetapi hanya disebarkan dari mulut ke mulut, fitnah terhadap pemimpin, fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Mereka mengatakan Sayyidina Utsman itu mementingkan dirinya sendiri, keluarganya dan sebagainya. Padahal itu fitnah, tidak benar. Tidak benar sama sekali. Sayyidina Utsman adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Kemuliaannya setelah Abu Bakar dan Umar. Karena itu saking mulianya dan saking baiknya sahabat Utsman bin Affan, Rasulullah pun menikahkan beliau 2 kali dengan anaknya 2 kali. Sehingga beliau dijuluki Dzunnurain. Seandainya beliau bukan orang yang baik, nggak mungkin Rasulullah menikahkan putrinya sampai 2 kali. Bahkan ketika Ummu Kulthum, putri Rasulullah yang kedua wafat, beliau mengatakan seandainya saya masih memiliki putri lagi, saya nikahkan lagi dengan Utsman. Artinya Sayyiduna Utsman adalah orang yang mulia. Kalau kita bicara kemuliaan sahabat Utsman, maka kita tidak akan selesai dalam berjam-jam saking mulianya Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi banyak umat Islam ketika itu yang termakan oleh berita hoax ini, sehingga kemudian muncullah demo besar terhadap Sayyidina Utsman bin Affan karena hasutan dari orang-orang munafik, sehingga berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman. Setelah itu digantikan oleh Sayyidina Ali, kondisinya semakin memburuk. Fitnah sudah bertebaran, berita hoax tidak terkendali. Maka terjadilah peperangan, perselisihan di tengah umat Islam, perang besar di antara umat Islam ketika itu. Ada perang namanya perang Jamal, ada perang namanya perang Siffin. Ini adalah perang Nahrawan dan sebagainya. Ini adalah perang-perang besar di antara umat Islam tersendiri. Korbannya bukan puluhan orang, tapi ratusan ribu umat Islam meninggal karena perang saudara.
Nah, dari situ mulai muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, tetapi mereka membawa pemahaman akidah yang menyimpang dari akidah Rasulullah. Secara singkat, muncul kemudian Syiah, muncul kemudian Khawarij, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah, kemudian muncul apalagi Dahriyah, Jahmiyah, Murji'ah, Mujassimah, kemudian Musyabbihah, dan seterusnya. Muncul sangat banyak sekali, sehingga umat Islam menjadi kabur ini. Mana sih akidah Rasulullah dan para sahabatnya ini? Mana ini akidah Rasulullah dan para sahabatnya yang benar? Karena semua kelompok mengaku sebagai pengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Semua mengaku Islam yang paling lurus. Yang ini bilang begini, ini yang bilang seperti itu. Nah, sehingga menjadi akidah Rasulullah dan para sahabatnya ini menjadi remang-remang di depan umat Islam yang belakangan ini. Maka kemudian terlahirlah dua imam besar. Yang pertama namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua imam, yang satu di Arab dan yang satu di daerah Rusia sekarang, itu kemudian mereka merumuskan akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disertai dalil, baik dalil naqli Al-Quran dan hadis maupun dalil akli. Mereka dengan penuh semangat yang tinggi mengarang berbagai kitab-kitab bantahan, penjelasan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, terutama Mu'tazilah yang sedang berjaya ketika itu. Maka satu persatu dari tokoh-tokoh Mu'tazilah dan aliran-aliran sesat didatangi oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, didebat dengan argumentasi akli dan nakli, nakli dan akli, sehingga semuanya bergelimpangan kalah hujjah dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka nyatalah kemudian menjadi terang benderanglah akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Umat Islam menjadi jelas, ini ternyata akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ini dalilnya, Al-Qurannya, ini hadisnya, ini dalil aklinya, dalil rasionalnya terhadap akidah itu. Maka kemudian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian menjadi tegak kembali atas jasa dua orang, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian sampai hari ini itu dinisbatkan kepada kedua orang ini. Ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah, Maturidiyah. Asy'ariyah artinya para pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maturidiyah artinya para pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sampai sekarang kalau ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab atau dalam ucapan, maka orang paham yang dimaksud adalah mereka adalah para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada kedua imam ini? Jawabannya karena jasa yang sangat besar dari dua imam ini dalam menyelamatkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya dari kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan. Beliau yang merumuskannya. Seandainya tidak dirumuskan, maka orang menjadi bingung karena banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, disinilah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat
berwasiat kepada para sahabat ketika itu, jika kamu menemukan keadaan seperti ini di mana umat Islam itu berpecah belah yang sangat banyak, maka Rasulullah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kamu berpegang teguhlah kepada sunnahku. Apa artinya sunnah Nabi? Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi. Sunnah Nabi artinya bukan amalan yang hukumnya sunnah. Seperti yang sudah sering kita sampaikan dalam majelis ini juga, bahwa ketika disebut sunnah dalam hadis, artinya bukan perkara yang hukumnya sunnah, tetapi artinya ajaran Rasulullah, baik itu akidah maupun ahkam. Karena hukum sunnah, istilah sunnah sebagai hukum syara' itu dibuat belakangan setelah Rasulullah wafat. Mereka para ulama mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu yang kemudian membuat apa? Membuat rumusan hukum, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Tetapi pada masa Rasulullah, ketika disebut sunnah, maka itu artinya adalah ajaran Rasulullah, baik itu baik itu akidah maupun ahkam. Ini perlu diingatkan berkali-kali, karena terkadang kita mendengar orang ceramah dalam walimatul urus, qala Rasulullah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian dia mengatakan nikah itu adalah hukumnya sunnah. Ini dalilnya, an-nikahu sunnati, nikah itu hukumnya sunnah. Padahal kalau kita buka kitab-kitab para ulama, hukum asal menikah itu bukan sunnah tetapi mubah. Hukum asal menikah itu adalah mubah. Bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram, tergantung keadaan orang itu. Tetapi hukum asalnya adalah mubah. Nah, maka dia salah mengambil dalil ini, an-nikahu sunnati, kemudian dianggap hukumnya sunnah. Yang benar bagaimana? An-nikah, nikah adalah bagian daripada syariat Islam. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci terhadap syariat Islam, benci terhadap syariat Islam, maka dia bukan umat Rasulullah. Karena benci terhadap agama Islam, bagaimana dia dianggap sebagai umat Rasulullah? Nah, ada yang salah, kemudian berarti barang siapa yang nggak menikah, ini bukan umatnya Nabi Muhammad. Gimana nggak menikah bukan umatnya Nabi Muhammad? Banyak sekali para aulia, banyak sekali para ulama yang mereka tidak menikah. Karena menyibukkan diri dengan ilmu, mereka kemudian tidak menikah. Apakah mereka al-ulama al-uzab, para ulama yang jomblo yang tidak menikah itu bukan umatnya Nabi Muhammad? Salah besar. Karena itu penting bagi kita untuk memahami sebuah istilah di dalam hadis. Jadi ketika disebut di sini fa'alaikum bisunnati, kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku, artinya bukan berpegang teguh kepada perkara yang hukumnya sunnah, tetapi artinya kalian berpegang teguhlah kepada ajaranku, baik itu akidah maupun ahkam, masalah hukum-hukum, berpeganglah dengan itu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah kuat-kuat, maka kamu akan selamat. Nah, ini adalah makna lain dari definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, itu artinya apa? Artinya berpegang teguhlah kalian pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulangi lagi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, artinya adalah
berpegang teguhlah kalian kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah itu artinya orang atau golongan yang mengikuti sunnah Nabi, artinya mengikuti ajaran Nabi. Wal jamaah artinya orang yang mengikuti ajaran jama'at as-sahabah, yaitu al-khulafa ar-rasyidin. Itu makna ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah artinya apa? Golongan yang mengikuti ajaran Nabi, mengikuti akidah Nabi, mengikuti ahkam, ajaran hukum yang diajarkan oleh Nabi, dan juga yang telah diajarkan oleh para sahabat. Wal jamaah, para ulama mengatakan al-jamaah di sini yang dimaksud adalah para sahabat, yaitu yang mengikuti ajaran para sahabatnya, baik itu akidah maupun ahkam. Itulah definisi dari ahlus sunnah wal jamaah. Karena di sini juga bisa sebagian salah kaprah juga. Ahlus sunnah wal jamaah diartikan yaitu orang yang senang mengamalkan amalan sunnah dan yang suka jamaah. Kalau ada orang nggak jarang sholat jamaah, kamu apa bukan ahlus sunnah wal jamaah sih? Kok nggak suka jamaah misalnya? Padahal ya bukan itu. Memang al-jamaah, sholat jamaah dianjurkan, melakukan amalan sunnah juga dianjurkan, tapi definisinya bukan begitu. Ahlus sunnah wal jamaah nggak pas menempatkan ini loh, yang nggak pas itu menempatkannya itulah. Ukuran ahlus sunnah wal jamaah itu ukurannya bukan apakah seseorang itu mengamalkan sunnah atau tidak, mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah atau tidak, juga bukan apakah orang itu berjamaah atau tidak. Ukurannya bukan di situ, tetapi ukurannya adalah apakah seseorang itu akidahnya dan syariatnya itu sama dengan akidah dan syariat Rasulullah dan para sahabatnya atau tidak. Itulah ukurannya. Itu. Kalau ukurannya adalah sholat jamaah, orang Wahabi semangat sekali jamaahnya orang Wahabi. Apakah orang Wahabi disebut ahlus sunnah wal jamaah karena semangat jamaah? Bahkan mereka kalau sholat itu nggak jamaah, menurut mereka nggak sah sholatnya. Ini nanti akan timbul kesalahan dalam memahami. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ciri khas ahlus sunnah wal jamaah itu apa ciri khasnya? Agar kita bisa mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kita penting untuk mengetahui ciri khas dari ahlus sunnah wal jamaah? Karena setiap kelompok yang sekarang ada semuanya mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya, apakah itu Wahabi atau Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan atau kelompok-kelompok yang lain, semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Lalu mana akidah ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya? Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita bahwa ciri khasnya adalah ahlus sunnah itu as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam. Beliau bersabda, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Coba dibandingkan dengan hadis yang tadi. Yang hadis ini, jika kalian melihat perselisihan, perpecahan, maka gabunglah dengan mayoritas umat Islam, kebanyakan umat Islam, umumnya umat Islam. Dengan hadis yang tadi kita baca, fasayara ikhtilafan katsiran, kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dalam hadis yang kita bahas hari ini, Rasulullah berpesan, jika kalian melihat perpecahan, maka kalian berpegang teguhlah pada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam hadis yang kedua, jika kalian melihat perpecahan, maka gabunglah dengan mayoritas umat Islam. Apa artinya?
Artinya mayoritas umat Islam mereka itulah yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu mayoritas umat Islam dalam akidah tidak akan sesat. Kebanyakan umat Islam tidak akan sesat. Yang sesat adalah mereka yang menyempal dari kelompok kebanyakan umat Islam di seluruh dunia, dari dulu sampai sekarang. Mereka yang menyimpang dari umumnya masyarakat, umumnya umat Islam, maka mereka adalah kelompok yang menyimpang. Dalam hadis yang lain disebutkan, man syadza syadza ilan nar. Barang siapa yang menyempal, menyendiri, ini masyarakat umumnya begini, dia sendiri, maka syadza ilan nar, maka dia akan menyimpang ke neraka. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah amaliyah, dalam hal ketaatan dalam mengamalkan syariat, memang kebanyakan umat Islam ini lemah. Yang mengamalkan syariat Islam dari kalangan umat Islam ini sedikit. Yang bertakwa itu sedikit, yang soleh itu sedikit. Dalam soal apa? Amaliyah, mempraktekkan syariat Islam itu lebih banyak yang fasik. Tetapi dalam bidang akidah, dalam bidang keyakinan, maka mayoritas umat Islam itu dalam kebenaran, tidak akan menyimpang dari kebenaran, dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah memerintahkan kita untuk gabung dengan mayoritas. Jika seandainya mayoritas umat Islam itu bisa sesat, kenapa Rasulullah memerintahkan kita bergabung dengan mayoritas umat Islam? Rasulullah memerintahkan kita bergabung dengan mayoritas umat Islam karena mayoritas umat Islam dalam bidang akidah itu benar, tidak akan sesat. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini? Jawabannya kembali pada yang sudah kita jelaskan tadi. Mayoritas umat Islam dari dahulu hingga sekarang di seluruh dunia adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah para pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Maturidiyah para pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Indonesia adalah negara terbesar, negara Islam terbesar di dunia. Negara yang umat Islamnya paling banyak itu adalah Indonesia. Saudi Arabia berapa jumlah umat Islamnya? Mesir berapa jumlah umat Islamnya? Dibanding dengan Indonesia, kalah, nggak ada separuhnya. Indonesia negara yang terbesar, umat Islamnya paling banyak. Karena negaranya besar, penduduknya banyak, dan mayoritas umat Islam. Akidahnya apa? Asy'ariyah. Dari dulu sejak Wali Songo masuk, itu yang diajarkan sudah Asy'ariyah. Ciri-ciri Asy'ariyah itu dalam bidang akidah yang diajarkan konsep aqaid 50. Akidah 50, sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, sifat wajib bagi Nabi 4, sifat apa? Sifat mustahil 4, sifat jaiz 1, jumlahnya 50. Itu ciri khas. Nah, itu sudah diajarkan di pondok pesantren. Dari dulu hingga sekarang di pondok pesantren di seluruh Indonesia itu yang diajarkan. Artinya umat Islam Indonesia sejak Islam masuk ke Indonesia adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Belum lagi Malaysia, belum lagi Mesir, belum lagi di dunia Syam dan belahan dunia yang lainnya, mayoritas adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, tadi kita katakan Asy'ariyah bukan berarti hanya akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi karena apa? Disebut Asy'ariyah karena apa? Jasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam menjelaskan akidah Nabi dan para sahabatnya. Yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi beliau merumuskan itu biar enak dipahami.
Kalau akidahnya Nabi dan para sahabat itu kan apa? Tergambar dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kalau orang seperti kita itu sulit memahaminya. Maka kemudian dirumuskan menjadi sifat wajib bagi Allah. Satu, wujud. Dalilnya afillahi syak, dalil dalam secara akal adalah adanya alam semesta ini. Dirumuskan seperti itu sehingga umat Islam menjadi mudah dalam memahami akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga Ahlus Sunnah dinisbatkan kepada keduanya dan mereka adalah mayoritas umat Islam. Ulama dari disiplin ilmu apa saja itu selalu kalau nggak Asy'ariyah, Maturidiyah. Siapa ulama yang kita kenal? Apakah ulama ahli fiqih? Apakah ulama ahli kalam? Apakah ulama ahli hadis? Apakah ulama ahli lughah? Kebanyakan mereka adalah dalam bidang akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Bukan yang lain. Siapa? Yang kita kenal. Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh As-Suyuti, siapa lagi? Tajuddin, Al-Imam Tajuddin As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, siapa lagi? Al-Imam Al-Bukhari, siapa lagi? Yang kita kenal dari para ulama. Al-Imam, siapa lagi? Al-Imam Al-Ghazali, Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi, Al-Hafidh siapa Ibnu Asakir dan seterusnya. Siapa yang kita kenal dari nama-nama para ulama dalam semua bidang ilmu, mereka pasti akidahnya mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah mayoritas umat Islam di seluruh dunia dari dulu dan sekarang sampai sekarang, dan Rasulullah mewasiatkan kepada kita agar berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran mayoritas umat Islam. Waktunya sudah habis dan belum selesai masalah bid'ah yang terakhir, insya Allah akan kita lanjutkan besok pagi dan kita sambung dengan hadis yang ke-29. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.